kita patut bersyukur dan merasakan sukacita karena kebaikan Tuhan, dan marilah kita menyembah Dia lewat ibadah sebagai bentuk penyembahan kita kepadanya. Biarlah ibadah saat ini memberikan kesegaran iman bagi hidup kita. Sambil berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami dibaharui oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca Mazmur pasal 119 ayat 32 sampai 38 secara silih ganti. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu, yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebelum pembacaan Alkitab, di mana bacaan hari ini diambil dari kitab Matius pasal 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kasih, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaanmu. Terima kasih Engkau memimpin kami satu demi satu, sehingga kami dapat berkumpul bersama keluarga kami masing-masing untuk membaca dan merenungkan firman Allah pada saat ini. Berikanlah kami kemampuan untuk mengerti akan kehendak Allah melalui firman Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati kami dalam renungan firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-9, ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ibu bapa yang diberkati Tuhan, demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Maranatha. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, Salam. Puji nama Tuhan, jikalau hari ini bersama Ibu Bapa dimanapun kita berada pada saat ini, kita bisa hadir dalam ibadah keluarga pada saat ini. Ini tanggal 2 Desember tahun 2020. Apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu dan saya pada saat ini? Kalau tahun-tahun sebelumnya kita bisa melakukan ibadah di gereja atau ibadah keluarga seperti ini dalam damai sejahtera Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita aminkan juga jikalau pada saat ini kita selalu dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab pada saat ini dengan tema renungan, "Ikutlah aku." Sedikit kronologis tentang penulis Injil, baik itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes,
Saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu kita semua pada saat ini. Mengapa? Mungkin Bapak Ibu di rumah melihat ada perbedaan nama, baik yang tertulis dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, khususnya nama Matius. Kronologisnya seperti ini. Kita tahu semua bahwa Yesus mati di usia 33 tahun. 30 tahun setelah Yesus mati, tidak ada atau belum ada Injil secara tertulis, baik itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Lalu apa yang dipakai pada saat itu selama 30 tahun untuk memberitakan Injil oleh murid-muridnya? Murid-murid Yesus memakai Injil itu secara lisan, karena memang belum ada Injil yang dipegang sebagai dasar untuk memberitakan Injil Yesus Kristus pada saat itu. Ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, Injil pertama yang ditulis pada tahun 60 sampai sekitar tahun 63 setelah Masehi atau setelah Kristus mati. Dan nama yang digunakan oleh Markus pada saat itu mengenai Matius diajak oleh Yesus untuk mengikuti dia adalah Lewi. Dan tahun 62 atau tahun 63 dan seterusnya baru dilanjutkan penulisan Matius, Lukas. Sehingga Matius, Markus, Lukas disebut Injil sinoptis. Apa itu Injil sinoptik? Yaitu Injil yang berisi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu Yesus ada di dunia ini, baik itu tentang pelayanannya, kegiatan-kegiatannya, dan mereka menulis peristiwa yang sama. Nah, sedangkan Injil Yohanes tidak masuk dalam Injil sinoptik. Kenapa? Karena ada bagian-bagian yang tertulis di dalam Injil Matius, Markus, Lukas tidak tertulis dalam Injil Yohanes. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada saat ini dengan tema yang diberikan oleh Majelis Sinode adalah ikutlah aku. Mengapa Yesus mengajak Matius ikutlah aku? Nah, sesuai dengan tema ikutlah aku, siapa saja yang dimaksud itu? Atau siapa saja yang diajak oleh Yesus itu? Bacaan firman Tuhan pada saat ini, mereka yang diajak oleh Yesus untuk mengikuti dia adalah yang pertama orang-orang susah atau orang-orang yang mengalami penderitaan. Ayat yang ke-9 saya mau bacakan pada saat ini. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, mengapa Yesus mengajak Matius
supaya Matius meninggalkan pekerjaannya itu dan mengikuti Yesus. Ibu bapak jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mengapa pemungut cukai sangat dibenci oleh komunitas atau masyarakat orang Yahudi pada saat itu? Cukup beralasan. Pemungut cukai itu menjalankan tugasnya atau perintah dari kerajaan Romawi. Pajak itu sangat tinggi dan itu membuat komunitas atau masyarakat Yahudi sangat tersiksa. Lalu yang kedua, upah yang didapat oleh Matius itu atau pemungut cukai lainnya harus menarik lagi pajak selain dari untuk disetor ke pemerintahan Romawi, tetapi juga untuk kepentingan dia dan keluarganya. Kita bisa membayangkan bagaimana susahnya masyarakat pada waktu itu, sehingga komunitas masyarakat Yahudi sangat-sangat membenci kepada pemungut cukai. Dan Yesus mengajar Pak Matius di sini, ini bukan pekerjaanmu. Pekerjaanmu ada yang disediakan oleh Tuhan yang jauh lebih indah dan di dalamnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yesus tahu apa yang terjadi dengan pribadi daripada Matius pada saat itu. Kita dapat membayangkan betapa Matius menjalankan hidupnya itu dengan kegiatan menarik pajak atau memungut cukai kepada setiap orang yang lewat atau kepada banyak orang lainnya, dan itu membuat dia sangat menderita. Itulah sebabnya ketika Yesus mengajak dia dan dia tidak menolak dan langsung dia berdiri dan mengikuti Yesus. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, ayat yang ke-10 mengatakan, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat ayat yang ke-10 ini, bukan saja Matius yang ada atau yang mau mengikut Yesus, tetapi ada banyak orang yang menderita lainnya duduk bersama dengan Yesus, dan Yesus sangat mengasihi mereka sehingga Yesus mau makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang yang mengalami penderitaan. Ibu bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur di awal minggu-minggu Advent ini kita diberi pengertian oleh Tuhan. Yesus datang ke muka bumi ini untuk mencari Bapak Ibu yang mengalami penderitaan. Yesus datang untuk mengasihi Bapak Ibu dan saya yang sedang kesusahan. Yesus datang untuk mencari dan menemukan Bapak Ibu dan saya sebagai orang yang teraniaya, orang yang terpojok, orang yang terluka, orang yang lagi sedih. Yesus mencari Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mau katakan melalui firman Tuhan pada saat ini, mari kita membuka hati kita dengan tulus untuk menerima Yesus yang dengan sukacita menyambut Bapak Ibu dan saya. Ketika kita melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini, virus corona ada di mana-mana. Virus ini kapan berakhir kita tidak tahu. Dan Bapak Ibu dan saya merasa kekhawatiran, ketakutan, kebingungan.
Tetapi ketika kita menyadari ada Yesus yang Maha Kasih mau mencari Bapak Ibu dan saya, Dia mengajak kita untuk mencari Tuhan. Ikutlah Tuhan. Ketika Bapak Ibu dan saya mengalami kesusahan, ada tangan Yesus yang Maha Kuasa yang membuka, yang terbuka untuk Bapak Ibu dan saya. Dan Yesus mengajak kita yang teraniaya, yang mengalami kesusahan. Yesus mengajak Bapak Ibu dan saya, mari kita ikut Yesus. Bagian yang kedua, kepada siapa Yesus hadir? Atau kepada siapa Yesus mengajak? Yesus mengajak bagi mereka yang kedua adalah orang yang sakit. Matius 9 ayat 12, saya bacakan untuk kita semua. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yesus datang ke bumi ini untuk menyembuhkan luka-luka Bapak Ibu dan saya. Yesus tahu apa yang diperlukan oleh Matius atau Lewi sebelumnya. Mereka mengalami penderitaan, dan ada banyak orang yang mengalami penderitaan dan kesusahan. Yesus mencari mereka. Yesus datang untuk mendapatkan mereka yang sedang mengalami penderitaan karena sakit secara fisik. Luka tubuh ada di mana-mana. Mereka yang kanker, mereka yang tumor, mereka yang asam urat dan sebagainya. Mereka membutuhkan Tuhan. Ibu bapak yang merasa kelemahan, kelelahan tubuh secara fisik, kita membutuhkan Tuhan. Dan Yesus membuka tangannya untuk menyambut Bapak Ibu ketika kita menyapa Dia. Yang mengasihi Bapak Ibu dan saya, Dia mencari. Itulah fungsinya. Yesus datang ke dunia. Apa arti minggu-minggu Advent yang kita mau renungkan tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih sayang Tuhan? Ibu bapak dan saya tidak perlu memikirkan rumah kita harus cat, pakaian kita harus baru, atau sepatu dan lain-lain. Singkirkan itu ke samping. Yang diinginkan oleh Tuhan Yesus adalah hati kita untuk menerima Dia yang telah mencari Bapak Ibu. Sekalipun Bapak Ibu dan saya sudah jauh dari Tuhan, anak-anak kita sudah jauh dari Tuhan, anak-anak kita tidak lagi setia karena kondisi saat ini memang tidak memungkinkan, tapi Tuhan tetap mencari Bapak Ibu, dan anak-anak cucu kita tetap dicari Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir karena kondisi yang tidak menentu pada saat ini. Tuhan Yesus itu Maha tahu. Dia mengerti apa yang Bapak Ibu dan saya butuhkan. Amin. Dan saat inilah waktunya bagi yang lemah, baik itu lemah karena ekonomi, karena anak-anak kita sampai hari ini belum mendapat pekerjaan, baik itu menderita sakit karena sakit, luka di mana-mana, tumor, ganas yang divoniskan oleh dokter, kanker ini, kanker itu, jangan takut. Karena Yesus mencari Bapak Ibu yang lemah di bagian-bagian secara fisik yang dirasakan sakit. Dia akan memberikan kesembuhan pada saat ini, terutama hati kita yang lagi lemah, sehingga Bapak Ibu dan saya akan mendapatkan kekuatan, bahkan kesembuhan secara ilahi yang akan kita dapatkan dari Tuhan Yesus yang Maha Baik, yang mengerti akan kebutuhan Bapak Ibu dan saya. Dan yang ketiga, siapa
yang diajak Yesus adalah mereka yang berdosa. Mereka yang merasa diri berdosa. Matius 9 ayat 13. Saya bacakan firman Tuhan demikian. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ibu bapak yang ada di rumah, bagi yang memiliki garis bawahi ayat yang mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini luar biasa. Yesus datang itu, ibu bapak yang diberkati Tuhan, membuat dunia heran. Tetapi bagi bapak ibu yang diberkati oleh Tuhan melalui Roh Tuhan, akan diberi pemahaman bahwa Yesus datang untuk saya yang berdosa. Ini hal yang luar biasa. Ketika Matius sebagai pemungut cukai bukan saja keuntungan untuk bangsa Romawi, tetapi dia mencari untuk keuntungannya diri sendiri. Sehingga Matius betul-betul tertekan dalam hidupnya. Bukan saja dosa yang telah dia lakukan, tetapi kutukan-kutukan dari lingkungan di sekitarnya yang membuat Matius itu sangat tersesat. Yesus datang untuk memanggil Matius itu yang sedang menikmati hidupnya. Bapak ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, luar biasa ketika kita sebagai anak-anak Tuhan dipilih oleh Tuhan. Roh Tuhan yang memberikan pemahaman dan pengertian kepada Bapak Ibu dan saya, sehingga Bapak Ibu dan saya mengerti tentang siapa diri saya. Diri saya adalah semula orang yang tidak berguna, orang yang dipojokkan, dan saya berapa dosa yang saya buat. Namun Tuhan Yesus memberikan pengertian melalui Roh Tuhan kepada Bapak Ibu, sehingga kita merasa bahwa saat ini saya dipulihkan oleh Tuhan. Air mata saya dihapus oleh Tuhan. Dan dosa-dosa saya dibersihkan oleh Tuhan. Ini luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, satu pengertian yang kita mau renungkan dalam firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada saat ini, Yesus mencari Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menjadi anak-anaknya. Yesus mencari Bapak Ibu dan saya untuk menerima mahkota yang disiapkan oleh Tuhan Yesus. Luar biasa. Amin. Diberkatilah Bapak Ibu yang membuka hati dengan tangan terbuka menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Biarlah melalui firman Tuhan pada saat ini menjadikan pokok renungan bagi kita. Yesus sangat mengasihi Bapak Ibu dan saya. Diberkatilah kita semua hari ini melalui firman Tuhan. Amin. Bersinar
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita tenangkan hati sejenak. Kita mau berdoa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan pada saat ini yang menguatkan hati kami masing-masing, baik yang ada di rumah masing-masing pada saat ini atau yang sedang dalam perjalanan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Kami bersyukur ya Allah, kami dipilih oleh Allah, kami dijadikan anak-anak Allah untuk diberi pemahaman bahwa Yesus datang untuk menghapus segala air mata, segala pelanggaran kami, bahkan segala dosa kami telah dihapus oleh Tuhan. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan yang luar biasa. Biarlah di masa-masa Advent ini kami mengerti, kami memaknai dalam hidup kami tentang kedatangan Tuhan untuk memperbaharui segala pikiran kami, segala hati kami, dan segala kegiatan kami. Biarlah Engkau disembah dan dipuji oleh setiap umat Tuhan dimanapun mereka pada saat ini. Bapa yang baik, berkati kiranya jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh secara fisik, baik yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, berkatilah dan berikanlah semangat mereka, berikanlah pemahaman kepada mereka bahwa Yesus datang untuk menghapus segala penderitaan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati kiranya anak-anak kami, anak-anak jemaat Tuhan dimanapun mereka ada. Jauhkanlah cobaan, godaan, lepaskanlah dari keputusasaan, dari kecewa, dari kesedihan, sehingga anak-anak jemaat terus diberkati Tuhan dan mereka menyadari makna daripada kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, bentukanlah hati kami, hati yang taat, hati yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa yang baik, hamba-Mu mau berdoa untuk PHMJ di Gereja GPIB WR Supratman. Berikanlah semangat, kedamaian, ketenangan, dan sukacita kepada PHM, mulai dari ketua, bahkan sampai sekretaris. Engkau memberkati kegiatan dan pelayanan serta pekerjaan mereka masing-masing. Hamba-Mu mau berdoa untuk Bapak Pendeta Yance Tonapa bersama istri dan anak dalam tugas dan panggilannya di Gereja GPIB Immanuel WR Supratman. Berikan rasa nyaman, hadirkan rasa damai, sukacita, dan juga semangat untuk melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Hamba-Mu mau berdoa untuk Bapak Pendeta Sony. Engkau memelihara dalam segala pelayanannya, segala pekerjaannya bersama keluarga dan anak. Tuhan memberkati. Dan hamba-Mu sendiri yang membantu pelayanan di gereja ini, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan juga memberikan sukacita di dalam pelayanan dan juga dalam kegiatan setiap hari. Hamba-Mu mau berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka ada pada saat ini. Berkatilah semua jemaat, baik itu jemaat yang ada di Gereja Bung Karno bersama pendeta yang melayani di sana, penatua diaken, maupun seluruh diaken dan juga jemaat yang ada, dan penatua serta jemaat yang ada di Gereja WR Supratman. Berikanlah semangat dan kekuatan untuk terus maju ya Tuhan. COVID-19 yang merajalela di tempat kami, Engkau melepaskan itu semua dari setiap anak-anak Tuhan. Berkatilah semuanya.
Hamba-Mu mau berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai, pemilihan yang akan terjadi, sebagai mereka yang duduk dalam perwakilan-perwakilan yang ada di NTB. Tuhan, berkatilah semuanya, anak-anak Tuhan yang masuk di dalamnya, mari Tuhan memberkati. Hamba-Mu mau berdoa untuk pegawai gereja dan setiap kegiatan-kegiatan yang ada. Tuhan memberkati, Tuhan memelihara, Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka. Begitu juga pelkat-pelkat yang ada. Keenam pelkat Tuhan memimpin, Tuhan menuntun, baik itu pelkat yang ada di Bung Karno maupun pelkat yang ada di gereja WR Supratman. Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang dengan sukacita untuk berjalan di dalam pelayanan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati lingkungan di mana kami tinggal, dimanapun kami berada. Engkau memimpin, Engkau menuntun, Engkau memagari virus corona dari anak-anak Tuhan. Tuhan menjauhkan sakit penyakit, terutama baharuilah hati kami masing-masing ya Allah, supaya kami tetap tenang dan juga semangat untuk tetap memandang akan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkatilah doa-doa kami yang kami naikkan dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar kesaksian dari kitab Kolose pasal 3 ayat 17 yang menyatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Mari kita berdiri
untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk limpah kasih dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini, menjadi berkat dalam karya kasih-Mu dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, teruslah berjalan dengan berpengharapan. Tuhan terus memimpin dan beserta dengan kita dalam kuasa dan dalam pertolongannya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kembalilah dalam kehidupan kita dan terimalah Yesus sebagai penolong kita dalam kelemahan kita. Kini terimalah berkat Allah. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.